teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel saya Jomam TDX. Siang hari ini saya akan berbagi sedikit cerita sebagai seorang orang tua yang memiliki anak di sekolah. Saya berbagi pengalaman bagaimana sih anak saya tuh, dia baru lagi break home learning dari sekolahan. TIK ya, pelajaran TIK ya. Ye, semangat nggak? Keren lah kamu, kalau teknologi pasti lah. Oh, lagi belajar apa sekarang TIK-nya? Lagi belajar. Jangan lompat-lompat dong. Nanti teman-teman di sana nggak bisa lihat Jordan. Jangan lompat-lompat. Nah, gimana? Lagi belajar animasi. Sini dong, Jo. Sini dong, Jordan. Jangan lompat-lompat. Gimana ceritanya? Hai guys. Tiknya disuruh ngapain? Kok tadi Mami ada dengar ada suara serigala, lagi disuruh ngapain? Aku bikin animasi, jadi ada monster di belakangnya. Sini dong, nggak kelihatan. Kayak gitu. Gimana bikinnya? Ada monster di belakang orang, terus monster itu teriak. Oh, Teriak wolf gitu loh. teriak wolf. Oh, itu nanti ada tugas gitu dikasih. Ya itu kali 4. Oh, kayak Enggak lah, enggak. Itu Jordan lagi break. Selesainya jam 12.10 ya. Apa kacamatanya udah yang baru ya, yang lama yang kemarin udah pecah. Ya, nanti kamu join lagi ya. Nanti radiasi guys, jadi bisa main radiasi, bisa main lebih lama gitu loh. Nggak boleh dong, kata dia dibilang nggak boleh. Mister itu datang balik. Itu missnya, misternya udah datang lagi. Jadi Mam, saya kan anaknya ya baru dikasih 1 ya. Sebentar ya, sebentar saya mana. Jadi hari ini tuh saya tuh ingin berbagi cerita sebenarnya. Gimana sih kita orang tua, sebagai orang tua, apa sih ekspektasi kita ke anak? Apakah kita itu berharap anak kita itu pintar, juara? Apakah kita terima kalau anak kita itu tidak bisa seperti temennya yang selalu juara atau dapat the best? Saya ingin cerita di sini. Mungkin bagi mami-mami merasa penting nggak sih gitu ya, tapi ya apapun itu saya rasa berbagi cerita semoga itu bisa pasti ada manfaatnya, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman yang ada di luar sana. Jadi saya akan mengawali cerita saya ini bagaimana saya pertama kali menjadi orang tua yang anaknya sudah masuk sekolah, ya bersekolah dari dia TK hingga sekarang dia kelas 5 SD gitu ya. Jadi dulunya kan saya kerja, kemudian suami minta supaya saya udah kamu ngurus anak di rumah. Walaupun memang ada mbak, tapi suami saya merasa bahwa kalau seorang ibu itu kalau dia yang mengurus anaknya itu lebih beda gitu kalau mbak yang ngurus gitu. Tapi ini saya bukan ini ya, maksud saya mau ibu wanita karir, ibu yang bekerja ataupun ibu yang di rumah, menurut saya semuanya memiliki kepentingan, tanggung jawab, jasa yang sangat besar buat keluarga maupun anak-anaknya. Jadi jangan kita berpikir ibu yang bekerja itu, wanita karir itu nggak memikirkan anak. Tidak, semua saya percaya semua orang tua itu pengen yang terbaik buat anaknya gitu ya. Nah, jadi ceritanya Mam, sejak Jordan mulai, anak saya namanya Jordan, mungkin udah tahu dari YouTube saya sebelumnya. Sejak Jordan itu sekolah ya, sejak dia sekolah otomatis saya banyak menghabiskan waktu di sekolahan. Lalu kenal dengan ibu-ibu, memiliki beberapa orang teman ya, termasuk juga saya mengenal anak-anaknya begitu. Nah, dari TK itu saya melihat di TK itu, di sekolah itu sudah ada, maksudnya selalu ada penghargaan atau medali, piala atau apapun yang dikasih sama sekolahan buat anak-anak yang memiliki sesuatu yang berbeda dengan anak yang lain, baik itu lebih kreatif, lebih berani, lebih pintar, itu dari TK sudah gitu ya. Nah, Jordan itu sampai dia dari toddler sampai ke jenjang sampai dia K1 gitu ya,
uh, dia itu biasa-biasa saja gitu ya. Bahkan waktu dia toddler atau K1 kalau saya nggak salah itu ya, dia bahkan belum bisa membuat lingkaran, gambar lingkaran. Nah saya tuh sedikit agak worry sebenarnya. Lalu saya cerita ke suami saya, aduh gimana nih, Jordan nih belum bisa gambar apa-apa, bahkan buat lingkaran juga belum bisa. Nah pada saat itu suami saya tuh dia bilang, saya bilang itu teman-temannya pada dikasih les global, les mewarnai segala macam gitu ya. Lalu kata suami saya gini, loh kita dulu juga nggak ada les-les menggambar atau mewarnai gitu ya. Karena saya lihat tuh bahkan sekarang itu ada sekolahan kalau mau tes masuk anak itu, untuk masuk sekolah itu dia kasih tes mewarnai gitu ya. Jadi kata suami, udahlah nggak usah lah, biarin aja gitu. Nah pada suatu hari, suatu kali pas ada terima rapot ya di TK, saya ajak suami dong, karena itu jatuhnya pas bukan hari kerja, hari Sabtu. Saya ajak suami untuk yuk terima rapot gitu ya. Lalu dia ikut ke sekolah. Nah di sekolah itu kan ditempel tuh ditempelin hasil karya atau hasil kerja kerjaan anak-anak ya, anak TK tuh ngapain, ditempel di situ, ditempel gitu ya. Lalu sebagai orang tua otomatis dong kita cari nih, mana nih punya anak saya yang mana gitu ya. Nah di situ ada gambar-gambar membuat lingkaran dan itu ditempel gitu di dinding gitu ya, ditempel di dinding. Nah suami saya tuh pas lihat, dia cari dong mana nih atas nama anaknya, dia cari, dia keliling, oh ini atas anaknya. Tiba-tiba raut wajahnya itu berubah gitu loh. Langsung saya bilang, loh kamu kenapa? Gitu. Iya kok Jordan belum bisa gambar lingkaran ya. Saya bilang, loh kan saya pernah ngomong, saya bilang dia belum bisa gambar lingkaran. Jadi kalau menurut kata orang, kalau menurut ahli atau guru atau teman-teman saya juga itu katanya motoriknya yang kurang gitu ya, motoriknya kurang gitu. Lalu dia sedikit di situ baru dia ngerasa gitu, wah ternyata anak saya tuh ketinggalan nih gitu ya. Akhirnya sampai di rumah diajarin Jordan buat lingkaran. Nah, itulah salah satu cerita-cerita mengenai Jordan pada waktu masih TK. Lalu nah di TK itu kan kita selalu jemput anak, kita tunggu dari jauh. Nah selalu saya itu melihat teman-temannya itu selalu bawa piala. Aduh kapan, dalam hati saya, aduh kapan giliran anak saya pulang bawa piala gitu ya. Jadi kok Jordan udah K1 gak dapat juga piala gitu ya. Satu kali pas di K2 kalau saya nggak salah, di K2 disitulah dia mulai mengalami perubahan. Pertama kali dia mendapatkan piala dan dia senang banget gitu ya. Dia sampai, mami ini dari jauh tuh saya udah lihat tuh dia pialanya diangkat-angkat sama dia, mami aku dapat piala gitu ya. Lah sebagai orang tua kan saya senang banget dong gitu ya. Aduh akhirnya pecah telur gitu ya. Akhirnya dari toddler K1 ya, akhirnya anak saya bisa dapat piala gitu ya. Ya udah gitu, pas dapat piala saya lihat dong pialanya. Ya sedikit lucu sih, namanya TK tuh pialanya tuh juara mengangkat air gitu ya. Tapi saya senang gitu, ya udahlah gitu, senang gitu. Udah gitu dia mulai ikut storytelling dan dapat juara 2. Lalu kemudian filing dokumen untuk kenaikan ke kelas 1 SD gitu ya. Dia dapat juara 1 di situ ya. Tapi itu bagi saya pada saat itu adalah hal yang membanggakan. Sebenarnya hal membanggakan dalam hal itu adalah mungkin bukan membanggakan dalam artian ternyata anak saya juga bisa, ternyata enggak. Setelah kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan sekarang saya baru sadar. Ternyata saya itu terpicu. Saya itu hanya ingin dilihat orang. Saya itu hanya ingin bersaing dengan ibu-ibu yang anaknya berprestasi. Nah, itu tidak berhenti sampai di situ, teman-teman atau mami-mami. Di kelas 1 itu saya lebih di situ lebih perjuangan yang menurut saya itu bukan perjuangan seorang anak ya, tapi perjuangan diri saya sendiri melawan keegoisan saya, ke emosi saya. Karena di situ kan di kelas 1 itu sudah otomatis sudah masuk ujian, udah tes. Jadi
eh, kita itu tanpa saya sadari, saya itu ikut bersaing dengan orang tua lain gitu loh ya. Anaknya berprestasi, anaknya nilainya bagus, jadi saya itu secara otomatis tuh terikut gitu loh. Padahal saya tahu dulu zaman saya sekolah juga saya sampai nggak gitu-gitu banget gitu ya, maksudnya saya juga biasa-biasa aja gitu ya. Tapi memang saya tidak menyalahkan pergaulan ibu-ibu ya, saya tidak mempermasalahkan pergaulan saya di sekolah atau ibu teman saya tidak mempermasalahkan itu. Karena bagi saya dalam suatu pergaulan itu ada yang baik, ada yang tidak. Ya kita tinggal mengambilnya gitu ya. Nah kebetulan dalam lingkungan pergaulan saya ini tuh anak-anak itu pintar-pintar semua gitu ya, pintar-pintar, sering dapat juara, the best ini, the best itu, the best itu. Nah karena saya kan teman-teman saya itu sebagian ada yang anaknya udah di tingkat berapa gitu, kelas berapa gitu. Nah saya kan anak saya baru satu, jadi hanya di situ. Nah mereka itu suka bercerita gitu atau suka sharing, yang soal ini kamu salah berapa gitu. Otomatis saya terbawa gitu ya, terbawa. Oh anaknya nilainya segini 100. Yang saya lucu, dan bagi saya lucu tuh anak sekarang tuh kok dapat nilai 100 kayaknya gampang sekali gitu. Akibat hal seperti itu akhirnya secara tidak langsung saya jadi menekan anak saya gitu ya, menekan anak saya gitu. Setiap ujian saya akhirnya membandingkan gitu. Padahal ya kalau saya perhatikan anak saya juga tidak ketinggalan jauh ya. Jadi kalau saya perhatikan di sekolah anak saya itu perbedaan poin itu sangat tipis gitu. Umpamanya yang 100, yang 199, 198. Ya begitulah tipis gitu ya. Karena saya melihat anak sekarang kok pintar-pintar sekali gitu ya. Mungkin juga karena mereka pertumbuhannya itu sudah beda kayak kita dulu, secara gizi, secara apa, dan secara gurunya mengajar, pola pikirnya itu sudah berbeda. Nah tapi saya ini yang bermasalah gitu, bukan anak saya. Bermasalahnya itu saya selalu tidak puas. Jadi setiap dia habis terima ulangan, saya selalu, loh kenapa ini salah? Padahal walaupun itu salahnya satu gitu ya. Atau kenapa ini intinya saya selalu tidak terima kalau dia mengalami ada kesalahan gitu ya. Jadi saya selalu kadang marah gitu ya, karena saya melihat si Jordan itu kesalahannya itu di hal-hal karena tidak teliti. Tapi setelah sadar sekarang saya ternyata tahu bahwa anak itu memang sekarang masalahnya itu di ketidaktelitian gitu ya. Jadi saya marah, kadang saya sampai kesel, kadang saya nahan, pokoknya itu begitu terus sampai akhirnya saya berpikir mau memindahkan anak saya sekolah karena temannya selalu dapat juara ya. Temannya selalu dapat the best pelajaran ini gitu ya. Padahal satu kelebihan yang tidak saya miliki ada di teman-temannya dimiliki oleh anak saya. Umpamanya anak saya itu orangnya berani gitu, berani untuk bertanya, berani untuk memperjuangkan nilainya. Di saat dia masih kecil begini, dia tuh umpamanya nih nilainya tiba-tiba dia merasa kok Miss kasih salah ya gitu ya. Dia berani nanya, Miss kenapa ini disalahkan gitu, atau dia bilang Mami aku akan bawa worksheet yang kemarin ini jawaban aku benar tapi disalahin gitu ya. Dia berani untuk itu gitu loh. Dan dia berani untuk ngomong Inggris, dia berani, cuman secara teori nilainya selalu lebih di bawah teman-temannya gitu ya. Teman-temannya pergaulan ini ya Mam, kalau teman-teman lain saya tahu anak-anak Mami pasti pintar-pintar, anak-anak teman-teman semua pada pintar-pintar. Tidak ada anak yang tidak pintar. Kita harus tahu bahwa tidak ada anak yang tidak pintar, karena semua anak itu memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Lalu saya bilang ke suami saya, kayaknya saya harus pindahin dia ke sekolah deh. Saya pindahin ke sekolah yang tidak terlalu susah pelajarannya. Nah, lalu suami saya bilang, loh kok kenapa kamu berpikiran mau pindah dia ke sekolah? Dia istilahnya dia masih bisa mengikuti, nilainya juga tidak jelek-jelek banget gitu ya. Dan itu hanya beda berapa poin. Masalahnya itu ada di kamu, bukan ada di anakmu, dan bukan ada di teman-temanmu, tapi masalahnya adalah di kamu sendiri. Semana yang kamu mau dari anakmu, ekspektasi kamu anakmu semana. Selama anakmu itu masih bisa mengikuti dan dia tidak minta pindah sekolah,
dan kamu mempunyai suatu patokan sendiri, udah umpamanya nih sebatas KKM atau sebatas naik kelas, itu tergantung kamu, kata suami saya. Adalah lebih baik menyekolahkan anak-anak di sekolah yang pintar-pintar, walaupun anak kamu tidak terlalu pintar, tapi dia bisa melihat ada di depan dia yang baik gitu ya. Lalu ya udah, akhirnya saya oke, saya tidak pindahin. Tapi itu terus terjadi sampai saya kadang, kok aku begini, saya marah gitu ya. Akhirnya satu kali bahkan ya saya sampai saya pernah marah karena dia tidak teliti, karena dari kelas 1 gurunya selalu bilang, aduh ini Bu, anaknya itu masalahnya hanya tidak teliti begitu ya. Jadi saya selalu bilang, aduh gimana caranya supaya kamu bisa teliti ya nak, gimana caranya gitu. Kadang sudah saya ingatin, tetap begitu ya, tetap aja gitu. Sampai kadang dia ke sekolah, akhirnya suasana hatinya nggak enak, dan akhirnya saya pernah tuh saking merasa bersalah sekali ya, saya udah masuk kelas, udah ada satu hari sudah masuk kelas, karena suasana yang tidak enak di pagi hari, saya akhirnya datang ke kelasnya. Saya izin sama misnya, minta tolong saya mau bicara sama anak saya gitu ya. Ada bicara, lalu anak saya keluar dari kelas, ada apa mami katanya. Lalu saya peluk, saya minta maaf gitu ya ceritanya. Nah sebenarnya kalau saya melihat diri saya dengan anak saya itu dekat. Bahkan anak saya itu bisa berbagi cerita apapun pada saya. Dan saya itu bukan tipe orang tua yang pulang sekolah anak itu harus langsung belajar atau ngerjain PR, tidak. Saya tidak seperti itu. Jadi jangan di image-nya mami-mami, ini maminya gini, enggak. Jadi saya itu termasuk yang kamu istirahat dulu, kamu main dulu, lalu nanti kamu boleh belajar. Nah saya bukan yang memaksakan sekali gitu, tidak ya. Nah akhirnya polemik yang ada pada diri saya itu membuat saya belajar. Saya harus mencari tahu bagaimana supaya saya tidak terpengaruh nih dengan kondisi sekolah yang seperti ini, yang menurut saya yang bersaing itu bukan anak-anaknya tapi ibu-ibunya. Karena saya selalu melihat anak yang juara 1 itu ya dia biasa aja, anak yang tidak juara juga ya biasa aja, bahkan anak yang remet juga biasa aja gitu ya. Bahkan kalau dia remet, aku remet. Nah saya pikir, loh, pernah saya bertanya ke teman saya, anak kamu kan juara 1 terus, apa sih yang ada di hatinya gitu, biasa aja gitu ya. Jadi bagi saya, oh berarti anak ini hanya ingin memuaskan orang tuanya dong, sama seperti anak saya, kalau dia dapat 100 dia teriak-teriak, mami aku dapat nilai. Nah saya gini, loh kok kamu ngapain sampai seperti itu, kamu jangan kasih nilai itu ke mami tapi ke diri kamu sendiri gitu ya. Tapi secara tidak sadar sebenarnya saya sudah menekan dia terlalu jauh. Akhirnya saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Saya berusaha mencari cara bagaimana saya bisa mengerti anak saya, bagaimana saya bisa menerima kekurangan anak saya, walaupun menurut saya yang salah gitu ya. Saya harus memperbaiki diri saya. Jadi lalu saya mulai mencari bagaimana mengatasinya, karena saya pikir masa gara-gara nilai saya merasa anak saya tidak ada apa-apanya saya harus tidak berteman dengan teman-teman saya. Karena bagi saya kita tidak bisa kita tuh tidak bisa melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain gitu. Dan bagi saya teman-teman saya itu tidak salah, karena masing-masing orang punya caranya sendiri-sendiri. Dan saya ngambil nilai positifnya aja bahwa oh dia orang tua yang memperhatikan anak gitu ya. Nah, udah akhirnya satu saat saya menemukan buku ini. Di sini saya bukan menjual buku ya, Mam. Saya menemukan buku ini, siapa tahu mami-mami ada yang mau baca. Buku ini Family Life, judulnya The 5 Love Language of Children ya. Jadi membantu anak Anda mengembangkan potensi terbaik melalui bahasa cinta. Jadi di buku ini membantu mengembangkan potensi anak Anda, bukan berarti kita wow anak saya tuh kita kasih les terus bukan, tapi di sini bagaimana kita memberikan bahasa cinta, bahasa sayang kepada anak-anak kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang berkualitas untuk anak. Bagaimana suatu pelukan, pelukan yang hangat kepada seorang anak itu sangat berarti bagi dia gitu ya. Jadi
terkadang kita lupa bahwa anak itu tidak hanya membutuhkan umpamanya kayak saya, "Jo, I love you." Tidak, ternyata anak itu juga kadang membutuhkan rangkulan dari orang tuanya. Ada dibahas di buku ini. Di sini saya bagaimana melakukan pekerjaan secara bersama-sama, jadi tidak full kita serahkan ke anak. Semua itu bahasa cinta yang kita harus rubah. Bagaimana kita berusaha supaya anak itu tidak merasa ditekan. Nah, sini maksud saya berbagi sharing ini untuk diri saya sendiri sebenarnya ya, karena saya pikir setelah dia naik kelas 5, sebelum kelas 5 sih ya, setelah dia kelas 4 kelas kemarin, saya sudah tidak seperti awal kelas 1 kemarin. Saya sudah tidak kenapa nilai kamu sini sudah tidak seperti itu. Saya berkata kepada Jordan, kamu sudah besar, kamu sudah, mami bikin kamu, mami ngobrol sama kamu, mami anggap kamu sudah dewasa, mami anggap kamu sudah besar, kamu sudah tahu mana yang baik. Itu saya bilang ke dia gitu ya. Jadi saya dengan membaca buku ini banyak perubahan gitu ya. Kadang saya salah satu dari buku ini, saya suka bikin, di sini dibilang kamu bikin dong di kertas kecil I love you atau good job gitu. Nah, saya udah mulai mengerjakan itu sedikit-sedikit gitu ya. Kalau saya menyiapkan barang-barang sekolahnya, membantu dia, kayak ada di pianika, saya tulis kertas panjang. Sayang mami, selamat belajar, jangan lupa makan. Baru di bawah, mami selalu sayang kamu, bihak gitu ya. Saya bikin di situ. Nah, itu dia tunjukin ke temannya ternyata gitu ya. Jadi perubahan itu harus mulai dari diri kita. Nah, bagi teman-teman mungkin bisa cari nanti kalau mau. Ini the best seller juga ya. Ini bagus sekali. Banyak buku-buku lain. Jadi maksud saya di sini adalah kita harus mengoreksi diri kita harus menyembuhkan diri kita harus mencari jalan bagaimana. Saya melihat walaupun sejak kemarin, walaupun anak saya tidak dapat penghargaan apapun, bagi saya dia sudah melakukan yang terbaik. Semoga cerita saya tadi, membagi pengalaman tadi, gak membosankan ya Mam ya. Karena saya bercerita begini, seperti zaman dulu tuh kita selalu mempunyai diary, kita terus diary. Tapi sekarang saya pengen mempunyai diary bersama teman-teman gitu ya. Oke Mam, jangan lupa teman-teman tetap tunggu konten saya berikutnya. Di konten berikutnya saya akan bercerita bagaimana Jordan merespon, saya merespon, bapaknya merespon, papinya merespon. Jordan pertama kali mendapat remedial. Dari kelas 1 tidak pernah remet, kelas 2 tidak pernah remet, kelas 3 tidak pernah remet. Nah, kita lihat bagaimana dia menghadapi remedial pertama kali. Begitu juga bagi kami. Oke, jangan lupa subscribe. Mari kita berbagi cerita. Begitu banyak masalah di dunia ini, begitu banyak konten-konten YouTube yang menarik. Tapi tidak ada salahnya kita memiliki konten sendiri. Kita mau sharing pengalaman sebagai ibu-ibu yang selalu ada di sekolah, selalu mengurus anaknya, selalu memantau anaknya. Baik itu ibu yang bekerja maupun ibu yang bekerja di rumah. Semua wanita itu mau bekerja di rumah atau di kantor tetap bekerja. Oke Mam? Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan ikuti konten-konten saya yang lainnya. I love you all.